Di sini saya akan menjelaskan bagaimana yang tadinya kartu kredit merupakan suatu hutang yang sangat jahat sekali dengan bunga yang sangat tinggi menjadi suatu pinjaman dengan bunga yang relatif lebih rendah. Dimana kalau Anda seperti cara biasa Anda meminjam dengan kartu kredit, saat per bulannya Anda dikenakan biaya bunga 3,5% sampai 3% yang dikenakan oleh masing-masing bank. Tapi dengan cara ini Anda hanya cukup membayar 2,5% saja. Dan ingat, Anda cukup membayar 2,5%. Jika di cara biasa, kemungkinan Anda harus membayar minimum payment 10% plus bunga 3,5%. Dengan cara ini Anda hanya cukup membayar 2,5% saja. Anda ingin tahu caranya? Ini saya jelaskan bagaimana caranya. Pertama, Anda harus memiliki paling tidak 2 kartu kredit dengan limit yang sama. Ingat, 2 kartu kredit dengan limit yang sama. Lalu, perhatikan tanggal cetak billing dan tanggal jatuh tempo dari kartu kredit Anda. Usahakan kartu kredit Anda seperti contoh di depan ini, bahwa tanggal cetak billing tanggal 1, jatuh tempo tanggal 20, dan kartu kredit kedua adalah cetak billing tanggal 15, jatuh tempo tanggal 5 bulan berikutnya. Ini adalah kondisi yang paling ideal. Bila kartu kredit Anda belum seperti ini, Anda bisa memintanya kepada customer service untuk merubah tanggal kartu kredit Anda dengan alasan Anda baru gajian pada tanggal yang jatuh tempo. Jadi Anda menginginkan tanggal jatuh tempo sebelum tanggal Anda gajian. Jadi disesuaikan dengan gajian Anda. Lalu setelah Anda keadaan tanggal cetak billing dan jatuh temponya seperti ini, langkah selanjutnya adalah Anda mencari iklan baris di koran. Carilah iklan baris yang bisa membantu Anda tarik tunai. Biasanya Anda bisa memperolehnya di koran-koran lokal di daerah Anda. Dan biasanya setiap orang yang bisa membantu tarik tunai, Anda akan dikenakan biaya 2,5% sampai 3,5%. Carilah yang bisa membantu Anda tarik tunai dengan biaya 2,5% agar teori Anda mendapatkan pinjaman dengan membayar 5% per 3 bulan bisa dilaksanakan. Oke, setelah Anda mempunyai 2 kartu kredit dengan limit yang sama, saya ibaratkan ini limitnya masing-masing adalah 5 juta. Anda lihat tanggal cetak billing tanggal pertama, tanggal 1, cetak billing kartu kredit pertama adalah tanggal 1. Lalu kapan Anda melakukan gesek tarik tunainya? Anda melakukan gesek tarik tunai pada 1 hari setelah tanggal cetak billing. Itu adalah tanggal yang paling ideal. Tetapi Anda bisa menggeseknya setelah tanggal cetak billing. Tapi saya sarankan adalah 1 hari setelah tanggal cetak billing agar waktu yang Anda peroleh lebih lama. Jika di sini adalah tanggal 1, maka Anda menarik tunai pada tanggal 2 bulan 1. Ketika Anda menarik tunai, Anda akan dikenakan biaya administrasi sebesar 2,5% oleh pemilik merchant. Ingat, Anda hanya membayar 2,5% oleh pemilik merchant. Biasanya pada tanggal 10 bulan yang sama, pada bulan 1, Anda akan mendapatkan billing statement. Pada tanggal 10 bulan 1, billing statement yang Anda peroleh belum ada tagihan untuk pengambilan tunai Anda pada tanggal 2 bulan 1/08. Jadi belum ada tagihannya. Lalu kapan
tagihan itu akan keluar? Tagihan itu akan keluar pada bulan berikutnya, yaitu pada tanggal 10 bulan 2 2008. Kalau saya contohkan di sini. Nah, ketika tanggal 10 bulan 2, tagihan tanggal 2 bulan 1 itu baru keluar. Nah, ketika keluar, Anda memiliki waktu jatuh tempo sampai dengan tanggal 20 bulan Februari di sini, dicontoh di sini. Nah, Anda harus membayar sebelum tanggal 20 full payment untuk menghindari Anda dikenakan bunga 3,5% atau 3% yang dikenakan oleh bank penerbit kartu kredit. Nah, kapan Anda harus membayar tagihan kartu kredit yang pertama? Anda membayar kartu kredit yang pertama usahakan pada tanggal 16 bulan 2. Kenapa tanggal 16 bulan 2? Karena pada tanggal 16 bulan 2 itu adalah tanggal cetak billing untuk kartu kredit kedua jatuh pada tanggal 15. Jika Anda menggesek pada tanggal 16, berarti itu adalah 1 hari setelah tanggal cetak billing kartu kredit yang kedua. Masuk akal bukan? Jadi ketika Anda menggesek kartu kredit yang kedua, Anda harus membayar 2,5% lagi, lalu Anda mendapatkan uang, lalu uang itu Anda bayarkan untuk membayarkan tagihan kartu kredit yang pertama yang jatuh tempo pada tanggal 20 bulan Februari. Ingat, Anda harus membayarkan full payment sebesar pinjaman Anda. Jadi, bila Anda menarik 10 juta, maka Anda harus membayar 10 juta juga. Oleh karena itu, limit kartu kredit pertama dan kedua harus sama. Kalaupun beda, Anda harus sesuaikan dengan limit yang terkecil. Nah, setelah Anda membayar kartu kredit yang pertama, maka Anda akan berhutang di kartu kredit yang kedua. Pada kartu kredit kedua, pada tanggal 20 bulan 2 2008, tagihan Anda juga belum tercetak. Kapan tagihan itu tercetak? Tagihan itu tercetak pada tanggal 20 bulan 3 2008. Itu baru tercetak tagihan Anda. Dan kapan Anda membayarnya? Anda membayarkannya pada tanggal 2 bulan 4 2008 dengan menggesek kartu kredit yang pertama lagi. Nah, terus saja Anda lakukan itu. Anda hanya cukup membayar 2,5% tiap Anda menggeseknya saja, dan Anda pasti tidak dikenakan biaya bunga dari bank yang menerbitkan kartu kredit. Masuk akal bukan? Ya, memang cara ini adalah cara yang paling ideal untuk Anda yang baru memulai bisnis. Tapi ingat, hati-hati dengan cara ini, karena dengan cara ini Anda hanya membayar bunganya saja, atau membayar biaya administrasi sebesar 2,5%, tetapi Anda tidak membayar pokok dari hutang Anda. Oleh karena itu, hati-hatilah dengan cara ini. Jika Anda memiliki dana lebih, usahakanlah untuk menyicil tagihan Anda agar biaya bantu tarik tunai Anda juga mengecil. Semoga cara ini bisa membantu Anda yang sedang kesulitan modal untuk memulai bisnis dan membantu Anda mewujudkan mimpi Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda sekalian.